Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nataria Yanti Silaban, Escap Nurse MCAP dengan nomor induk dosen nasional 0116128701. Saya adalah dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan Universitas Imelda Medan. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan tentang pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun proses yang saya lakukan adalah dengan cara DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah menjelaskan cara yang saya gunakan dalam pencapaian perkuliahan. Interaction adalah menjelaskan bagaimana saya akan menjalin interaksi dengan proses belajar. Mengajar pada peserta didik untuk mencapai tujuan untuk peningkatan pengetahuan dan tingkah laku. Dan asesmen adalah bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria, dengan kode mata kuliah IPKK 402. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot SKS 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini diajarkan oleh tim saya sendiri dan rekan saya, Ibu Ratna Dewi Escap Nurse MCAP, Ibu Christine Handayani Siburian Escap Nurse MCAP, Ibu Eka Nugraha Naibaho Escap Nurse MCAP, dan Ibu Sarida Manurung MKes MCAP. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, asuhan keperawatan klien, intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah berfokus pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, reproduksi pria adalah mampu menjelaskan konsep teoritis medis. Yang kedua, mampu menguraikan proses asuhan keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan, mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan. Mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada klien dewasa. Mampu menjelaskan fungsi advokasi, mampu mempraktekkan praktikum pemeriksaan glukosa darah, praktikum injeksi subkutan, mampu mempraktekkan pengukuran antropometri, mampu mempraktekkan pemasangan dan pelepasan nasogastrik tube atau NGT, mampu mempraktekkan perawatan kolostomi, mampu mempraktekkan pemasangan pelepasan kateter urin, dan mempraktekkan bladder training. Baiklah, di sini kita akan masuk pada penjelasan tentang DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana cara yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, reproduksi pria selama perkuliahan. Dalam perkuliahan saya menggunakan sistem tatap muka di kelas dan juga menggunakan aplikasi Spada yang bisa diakses di website Spada. Adapun tampilannya adalah penjelasan mata kuliah, tujuan mata kuliah,
Capaian pembelajaran mata kuliah, presensi teori praktek, RPS modul, referensi, dan koordinator mata kuliah dan dosen pengajar. Adapun menu tampilan untuk setiap pertemuan adalah tujuan pembelajaran, pretest pertemuan, penjelasan topik pertemuan, diskusi pertemuan, dan post-test pertemuan. Selanjutnya dalam penyampaian materi saya menggunakan textbook yang berjudul, saya memakai buku SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia berdasarkan dari buku PPNI. Selanjutnya adalah interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui perkuliahan. Dalam perkuliahan saya melakukan sistem tatap muka di kelas dan juga selama perkuliahan saya memakai aplikasi Spada yang diakses di Spada UIM Medan ACID. Selain itu, interaksi lain yang saya gunakan adalah menggunakan aplikasi WhatsApp melalui WA Group untuk memastikan setiap informasi penting terkait kegiatan perkuliahan dapat diterima dengan cepat oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah assessment ataupun penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini. Di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan tentang kontrak perkuliahan meliputi deskripsi mata kuliah, CPMK, aturan-aturan seperti teknik penilaian di mana kegiatan mandiri sebanyak 15%, tugas struktur 15%, UTS 30%, serta UAS 40%. Yang mana semua ini tentang di dalam rubrik penilaian yang ada di RPS. Demikianlah pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video proses belajar mengajar secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Baik, selamat siang buat kita semua. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, perkemihan, dan pencernaan pada orang dewasa untuk pertemuan ke-11 yaitu asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan. Baik, untuk pertemuan hari ini, pertemuan 10 membahas tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Kira-kira siapa di sini yang bisa mereview kembali anatomi fisiologi sistem pencernaan? Silakan. Baik, nama saya Sertakan Nadia. Sistem pencernaan itu dimulai dari rongga mulut, esofagus, ke lambung, baru ke usus halus yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, baru ke usus besar yang disebut dengan duodenum. Ada istilah kolon ascendent, transversum, descendent, sigmoid, rectum, dan anus. Kira-kira seperti itu saja. Oke, terima kasih saudara Sertakan. Oke. Ibu harapkan bahwasannya semua mahasiswa yang di kelas ini sudah mengerti bagaimana anatomi fisiologi sistem pencernaan. Oke, untuk selanjutnya kita bahas namanya asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan. Jadi kalau kita sudah berbicara dengan asuhan keperawatan, berarti ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tahap pengkajian. Yang kedua itu tahap diagnosa keperawatan. Untuk mendapatkan diagnosa keperawatan harus kita tahu dulu datanya. Ada dia data bersifat subjektif agar askep itu betul-betul benar atau bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan oleh pasien. Kita harus betul-betul melakukan namanya pengkajian. Oke ya? Jadi selanjutnya apa? Setelah diagnosa keperawatan, kita merencanakan tindakan apa yang kita berikan kepada pasien ini nantinya. Sesuai dengan keluhan, sesuai dengan data yang kita dapat dari pasien itu. Baru selanjutnya kita implementasikan. Pada saat melakukan implementasi keperawatan, kita harus tahu pukul berapa, hari apa yang kita lakukan. Baru siap itu apa? Kita lakukan namanya evaluasi. Evaluasi itu sama halnya dengan catatan perkembangan pasien. Berarti setiap hari kita lakukan evaluasinya. Apakah diagnosa keperawatan itu nanti akan segitu juga di waktu pasien pulang?
Kalau itu juga berarti kita tidak berhasil melakukan tindakan keperawatan. Yang paling benarnya atau paling tepatnya adalah di saat diagnosa keperawatan itu dari contohnya 5 diagnosa, setelah dia pulang menjadi 1, berarti itu adalah tepat gitu, tepat sasaran gitu. Jadi kita harus memulai namanya pengkajian. Oke, kita bahas tentang pengkajian. Oke, kalau pengkajian itu berarti tadi dimulai dari data subjektif. Itu dengan metode apa? Ada metode wawancara, apa lagi? Metode wawancara aja kan? Iya enggak? Iya, kita bertanya sama pasien itu. Ah, Bu, nanti yang dibilang pasien itu tidak benar. Selagi itu keluhan pasien, kita harus membuat statement bahwasannya setiap dikeluhkan pasien adalah data yang paling benar. Kalau itu tidak sinkron, itu nanti bisa kita lihat di data objektif. Luar biasa anak-anak ibu, kayaknya sudah mulai paham terkait dengan bagaimana kita melakukan pengkajian. Apa yang perlu ditanyakan? Jadi kalau namanya sistem pencernaan, kita bertanya sama pasien itu memang betul-betul data fokus. Tidak bertanya di luar dari situ. Kira-kira dia masalah gangguan pencernaan, appendicitis contohnya. Berarti kita bertanya bagaimana keluhan dia di saluran pencernaan kan? Bukan di saluran pernapasan. Itulah namanya data fokus. Oke? Jadi apa yang ditanyakan? Seperti yang dikatakan di sini, tanyakan keluhan pasien. Biasanya keluhannya yaitu kurang nafsu makan, mual muntah, kembung, diare, nyeri. Baru apa? Pada gangguan sistem pencernaan akan namanya mengalami nyeri. Jadi kalau dibilang, kira-kira bagaimana kita melakukan pengkajian nyeri? Berapa nyerimu Bapak Ibu? Tidak mungkin kan? Berarti apa? Kita ambil namanya skala. Baru kita kasih atau roll. Jadi kalau kamu beli di apapun ada itu roll untuk mengukur skala nyeri. Jadi ini nanti 0 ini tidak nyeri, yang 10 ini sangat hebat. 0 sampai 10. Kira-kira Bapak Ibu di mana yang rentang nyeri Bapak Ibu? Kalau dibilangnya kita harus jelas, kita membuat pengkajian. Baru apa? Severity, berarti tingkat keparahan nyeri, skala nyerinya. Time, kapan pertama kali timbul nyerinya? Kita tanya, pada saat kapan nyeri itu datang? Begitulah kalau terkait dengan wawancara. Berarti itu adalah keluhan dari pasien. Oke. Bisa kita lanjut ya? Ada juga terkait dengan latar demografi atau riwayat kesehatan dahulu. Bisa saja apa? Kita lihat, kita tanya lingkungan di mana, tempatnya di mana, bagaimana cara pola makannya. Karena kebiasaan apa? Diare itu timbul karena apa? Apa yang mengakibatkan itu? Bakteri ya? Setuju nggak bakteri? Setuju. Jadi itu dari mana? Berarti ada sesuatu yang dimasukkan ke mulut. Tidak mungkin kan bakteri tiba-tiba udah nempel di lambungmu, tidak mungkin. Tetapi ada salurannya membuat dia masuk. Oke. Baru perlu kita tanya juga, ada beberapa pernah pembedahan saluran cerna, apakah pernah ada kebiasaan minum obat-obatan? Jika ya, obat apa? Itu resep dokter ataukah dibeli di warung. Jadi kalau kita melakukan wawancara itu memang harus apa? Detail bertanya. Oke? Baru terkait kesehatan keluarga, itu tadi yang saya bilang. Bagaimana mereka menyimpan makanan? Di mana mereka BAB? Di lokasi tempatnya di mana? Itu sangat perlu kita kaji. Oke ya? Pemeriksaan fisik. Mulai pemeriksaan fisik. Itu apa? Yang paling penting kalau kita namanya gangguan pencernaan itu berarti terkait dengan gangguan nutrisi jadinya nanti kan. Kita ukur BB-nya. Kita ukur tinggi badannya. Kita ukur IMT-nya. Kalau dia masih normal IMT-nya berarti tidak gangguan kan? Gangguan pola nutrisi.
Kalau di bawah atau tidak normal berarti gangguan. Ada nanti kolaborasi dalam pemberian bagaimana si pasien ini bisa mendapatkan nutrisi yang lebih kuat gitu ya. Baru apa? Terkait dengan kulit, turgor kulitnya seperti apa? Kalau pasien yang diare seperti apa turgor kulitnya? Jadi nanti kita bisa lihat, kita ukur berapa kali dia diare. Bagaimana apanya? Turgor kulitnya, turgor kulit. Jadi nanti apa? Mungkin saja dia sudah dehidrasi berat, sedang atau ringan. Ya kan? Berarti nanti apa jadi masalah keperawatannya? Bisa terjadi gangguan pemenuhan nutrisi. Oke, itu terkait nutrisi. Baru apa? Cairannya. Kekurangan cairan, ya kan? Kalau terjadi namanya dehidrasi. Oke, lanjutlah kita kan. Jadi pemeriksaan di abdomen itu ya tetap dimulai dari, kalau pemeriksaan fisik untuk data objektifnya dimulai dari inspeksi. Kalau inspeksi itu berarti melihat warnanya, simetriskah, ya kan? Simetriskah. Baru apa? Kalau pada pasien katanya sirosis hepatis, ada namanya vena yang melebar. Kalau kita lihat itu ada muncul, kelihatan. Jadi abdomennya, kulit abdomen itu seperti bisa kita bercermin licin gitu kan. Jadi nampak vena-venanya itu di abdomennya. Itu kalau sirosis hepatis. Baru kalau auskultasi, untuk melihat apa kita auskultasi? Peristaltik usus. Baru apa? Suara? Suara di abdomen itu. Apa seharusnya suara abdomen? Coba dilihatlah apa suara abdomen itu. Terdengar kliks atau garglis. Jadi yang normal itu untuk peristaltiknya adalah 5 sampai 35 kali per menit. Baru untuk palpasi, untuk apa itu? Untuk apa? Untuk melihat, kalau palpasi, apakah ada massa. Jadi kalau antara kuadran 1 atau kuadran 2, ketiga, keempat, jika ada nanti kelihatan massa, ya berarti perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baru, oke, baik. Jadi kalau terkait dengan tindakan keperawatan, ini ada tindakan keperawatan mandiri dan ada kegiatan, ada tindakan yang kolaboratif. Kalau pemasangan NGT itu kita kolaboratif, ya. Jadi kalau tindakan mandiri seperti gangguan mukositis akan mengakibatkan gangguan pemenuhan nutrisi, ya kan? Kalau ada pecah-pecah di mulutnya akan mengganggu pemenuhan nutrisi kan? Jadi bisa juga namanya apa? Jadi ada penelitian ibu mungkin bisa diaplikasikan nanti, yaitu terkait dengan pengaruh seroterapi oral terhadap pencegahan mukositis pada pasien kanker. Pada pasien kanker ini cenderung mengalami namanya mukositis. Apa yang menyebabkan obat itu? Jadi dengan kita memberikan seroterapi oral ini, itu merupakan tindakan keperawatan mandiri juga. Karena tidak ada efek samping yang diberikan, tujuannya pasien ini akan mengalami namanya vasokonstriksi di daerah rongga mulut, sehingga obat yang kemoterapi itu tidak sampai ke daerah mulut dan dapat mencegah namanya mukositis, sehingga pasien tersebut bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Oke, kira-kira mungkin itu yang bisa. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan kembali untuk tindakan keperawatan, yaitu pemasangan NGT. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, next time kita bertemu. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Bu. Hari ini kita melakukan praktikum pemasangan NGT. Pemasangan NGT adalah pemasangan selang melalui hidung sampai ke gaster. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien.
dan bisa juga untuk mengeluarkan cairan ataupun gas dari gaster. Oke, yang pertama sekali yang harus kita lakukan itu adalah persiapan alat. Persiapan alat yang bisa kita lihat di sini, yang pertama itu adalah selang NGT, ya. Baru speed berapa cc ini? Berapa? 50 cc. Baru stetoskop, ini jelly, nerbeken sama handscone. Oke. Setelah kita mempersiapkan alat, kita persiapan pasien. Oke. Kita tetap melakukan komunikasi kepada pasien. Selamat siang, Pak. Saya dengan perawat Nataria. Hari ini kita akan melakukan pemasangan NGT kepada Bapak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak karena Bapak ada gangguan menelan. Apakah Bapak bersedia? Jika pasien sudah bersedia, baru kita akan melakukan tindakan. Oke, yang pertama sekali, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus melakukan namanya apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan melalui air yang mengalir ataupun menggunakan sanitizer. Oke. Dengan 6 langkah. Oke. Ini pertama, ini kedua, baru 3, baru oke, baru gini dulu, kan? Baru siap itu begini. Baru begini. Oke, setelah itu baru kita pemasangan handscone. Jadi handscone kita harus memasang handscone. Kita pasang handscone. Setelah itu kita pertama sekali memposisikan pasien. Memposisikan pasien dengan keadaan aman. Setelah itu baru kita ukur selang NGT-nya. Dimulai dari hidung ke ini puncak hidung, ya kan? Ya kan? Ini puncak hidung baru ke daun telinga. Siap itu dari daun telinga ke prosesus sipideus. Jadi pas di apa itu? Epigastrium. Disitulah letaknya gaster. Setelah udah dapat ini, berarti sebanyak inilah nanti yang akan masuk ke lambung pasien. Setelah itu baru kita apain? Kita diolesi dengan jelly. Oke, baru kita masukkan pelan-pelan ke hidung pasien sambil kita arahkan pasien untuk menelan. Pada saat pasien menelan, kita dorong selangnya. Oke Pak, menelan Pak, ayo Pak. Sambil kita dorong. Setelah selangnya sesuai dengan yang kita ukur sudah masuk, baru kita melakukan tes. Apakah tepat selang itu ke gaster? Dengan cara dua metode. Yang pertama dengan mengisi udara 10 sampai 20. Oke, baru ini nanti kita letakkan di selang NGT-nya. Baru kita memakai stetoskop. Jadi kita letakkan membran dari stetoskop ini di bagian gaster, pas di epigastrium. Setelah itu kita letakkan dan kita masukkan. Apabila suaranya terdengar dup, berarti selang itu tepat pada gaster. Itu yang pertama. Yang kedua itu menggunakan
Air. Kita buat air ke kom. Kita buat air ke kom, baru kita masukkan. Kita masukkan apabila ada gelembung, berarti tidak tepat sasaran. Ada kecurigaan bahwasanya selang itu masuk ke paru-paru. Dan apabila sebaliknya tidak ada, berarti selang itu tepat. Setelah udah tepat, baru kita tutup. Kita tutup, baru kita fiksasi. Kita fiksasi, kita lakukan fiksasi. Jadi nanti kita fiksasi NGT-nya, baru setelah itu sebelum kita meninggalkan pasien kita kasih tahu. Nanti Pak akan diberikan nutrisi. Tetapi pemberian nutrisinya harus perawat, tidak boleh keluarga. Setelah itu baru, Pak saya permisi pemasangan NGT-nya sudah selesai. Baru selesai itu kamu baru pulang. Oke? Oke. Jadi inilah praktikum kita hari ini. Siapa yang bisa melakukan kembali tindakan ini? Pengukuran kepada si pasien kita terlebih dahulu. Ya, dimulai dari hidung, baru kita lipatkan ke telinganya, baru sampai ke bagian gasternya. Sudah, setelah itu kita tanda bahwasanya sepanjang mana gitu kan. Setelah itu, baru selang ini harus kita tutup dulu ya. Dulu kita tutup. Pasiennya memasukkan ke dalam hidungnya. Sudah, melakukan uji coba apakah ini tepat pada tempatnya atau tidaknya ya, dengan 2 tahap tadi ya, dimana kedua tahap ini ada yang secara memakai squid ya, dimana squid ini kita isi 10 ataupun 20 cc ya udaranya, baru kita isikan ya. Setelah itu kita melakukan auskultasi dengan cara menggunakan stetoskop ya, stetoskop seperti ini. Terus langsung kita masukkan secara sekaligus ini. Kita tekan tap. Tahap yang kedua untuk memeriksa apakah selang ini pas pada tempatnya, yaitu dengan menggunakan di Nirbecken ataupun di kom seperti ini. Kita angkat aja seperti inilah ya. Kita kasihkan air di atas ini, di mangkok atau di mana kan. Baru kita ambil ujung ini tadi, kita masukkan. Terus kalau ada gelembung-gelembung, berarti itu kemungkinan tidak tepat pada tempatnya. Yaitu kemungkinan besar masuk ke paru-paru. Tetapi kalau sebaliknya tidak ada gelembung-gelembung air, berarti pas pada tempatnya atau di gasternya. Nah, setelah itu semuanya selesai, baru kita lipatkan, kita tutup kembali selangnya ini. Baru kita melakukan fiksasi pada NGT ini. Dia tidak melepas. Menjelaskan kepada pasien bahwasanya pemasangan NGT ini sudah selesai dan kita meminta pasiennya untuk bersabar menunggu supaya nantinya kan perawatlah yang memberikan nutrisi kepada pasien kita. Jadi kira-kira seperti itu saja Bu yang bisa saya tangkap dalam penjelasan Ibu. Oke, terima kasih kepada saudara sertakan. Oke, mungkin demikian untuk praktikum kita hari ini pemasangan NGT, dan saya ucapkan terima kasih. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran saya pada mata kuliah Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Imunologi, Pencernaan, Perkemihan, dan Reproduksi Pria. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.